Tarekat Tijaniyah, ya. Tarekat Tijaniyah itu diriwayatkan oleh Sidi Ahmad Tijani. Beliau berguru kepada banyak masyayikh, ada yang Syaziliyah, ada yang Samaniyah. Bahkan waktu di Madinah, beliau bertemu dengan salah satu ulama besar, namanya Muhammad Ibn Abdul Karim As-Samani. Maka beliau ngambil talqin zikir juga di sana dan berguru, lalu dengan berkat bimbingan para masyayikh-masyayikh tersebut, beliau mencapai kualitas rohani yang bahkan melewati guru-gurunya tersebut. Ya, maka beliau dapat izinlah oleh Allah, secara rohani oleh Rasulullah dan secara ijazah dari guru-gurunya, ijazah tertulis untuk mengajarkan zikir, untuk membimbing umat, sahabat-sahabatnya, teman-temannya zikir. Salah satu zikirnya la ilaha illallah, ya, kemudian juga ada salawat dan macam-macam salawat. Ini kekhasan dari Sidi Ahmad Tijani. Namun teman-teman, tarekat Tijani ini diriwayatkan oleh murid-muridnya. Nanti ada murid-muridnya yang terjebak kepada fanatisme. Contohnya, ada yang mengatakan bahwa salat Fatih ini lebih mulia dari Quran, dan semua itu dinisbatkan ke tarekat Tijaniyah, dan itu tidak benar. Walaupun ada orang Tijani ngomong begitu, ya. Belakangan kemudian dikatakan bahwa Sidi Ahmad Tijani, kalau orang sudah masuk ke tarekatnya nggak boleh ngambil tarekat lain, ya. Kalam-kalam begini mungkin di zamannya, di zaman beliau, ya, karena beliau adalah pimpinan para wali di zamannya, ya. Kalau sudah masuk tarekat itu di zamannya, maka ya itu cukup. Tapi setelah zaman murid dari murid-muridnya, tarekat Tijani menjadi seperti tarekat yang lain, Naqsyabandi, Syazili, Qadiri. Artinya unsur kurikulumnya, unsur yang kita sebut tahzibun nafsiyahnya, terapi nafsiyahnya lebih dominan daripada ma'rifatu ar-ruh, ma'rifatul ilah, ya, kepada knowledge mengenai sir-sir dari ruh yang Allah titipkan kepada kolbu Sidi Ahmad Tijani. Akhirnya pada sibuk di riadoh-riadoh, ya, baca salawat ini lebih afdal begini, lebih afdal begini. Nah, itu sama, semua tarekat sama, ya, dan semua imam tarekat ngomong dengan hal yang sama. Jadi saran saya, coba cari nanti sanad tarekat Tijani yang tidak terkena oleh masalah ini, ya, fitnah-fitnah seperti tadi, dan itu masih ada, ya. Mereka masih banyak dan kita bisa temui, ya. Saya pernah konfirmasi ke ulama-ulama di Mesir, ya, kita tanya kepada masyayikh-masyayikhnya, ustadz-ustadznya juga, apa emang orang Tijani ngomong begitu, bahwa sholawat ini lebih afdal di Quran? Oh, nggak ada, gitu. Atau orang yang udah ngambil Tijani nggak boleh ngambil yang lain? Enggak, ternyata Syekh Muhammad Abdul Latif At-Tijani sendiri itu tidak mengatakan itu, padahal beliau tarekatnya Tijani dan ahli hadis. Tarekatnya banyak sekali, ya. Jadi itu harus dipahami, dan mohon maaf kepada ikhwah Tijani, bahwa larangan setelah ngambil tarekat Tijani nggak boleh ngambil yang lain, itu di zaman Imam Tijani, Sidi Ahmad Tijani menjadi ghaus, pimpinan tertinggi dalam pangkat dan jabatan kewalian. Adapun setelah generasi ketiga lah, ya, itu menjadi biasa lagi, sama seperti tarekat-tarekat yang lain. Nah, karena al-ghaus ini jatah dari Allah kepada orang yang mengerti ma'rifatuz zat, mengerti sir dari zat Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak boleh bagi kepada umat secara serampangan. Tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah itu gabungan dari dua sanad tarekat, yaitu tarekat Qadiriyah yang beralur ke Sayyidi Abdul Qadir Jilani, yang kedua Muhammad Bahauddin Shah Naqsyaband. Satu orang Baghdad, satu orang Uzbek, ya, orang Bukhara, kampungnya Imam Bukhari. Dua tarekat ini di Indonesia disimbolkan dengan Qadiriyah zikirnya keras, Naqsyabandiyah zikirnya lembut, ya. Nah, kadang-kadang terjadi konflik antara mereka. Maka dulu ada seorang ulama kita, orang Sambas, orang Kalimantan, beliau berijtihad nih,
ya, melihat murid-murid bertengkar masalah itu, lalu kemudian ada yang penasaran dengan kedua tarekat itu, beliau gabunglah dua zikir itu dalam satu lembaga institusi tarekat yang disebut Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Jadi Qadiriyah dulu, zikir keras dulu, baru zikir lembut. Kalau di Sumatera itu mirip dengan Samaniyah, persis mirip. Jadi zikir keras dulu, baru zikir lembut. Begitu juga di Banjar, saya tidak tahu di Sulawesi apakah sama Samaniyahnya dengan Samaniyah atau Qadiriyah, ya wallahu taala alam. Jadi ini adalah hasil penggabungan dua sanad tarekat oleh ulama kita di Mekah, ya, Amar Khatib Sambas al-Sambasi al-Makki. Lalu dibawa oleh murid-muridnya ke Indonesia, ada yang ke Palembang, ya, Syekh Mukhtaruddin, kemudian ada yang ke Banjar, ada yang ke Cirebon, ada yang ke Banten, ada yang ke Jawa, ada yang Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Makanya teman-teman kalau di Jawa Timur misalnya ada halakohnya Allah Yarham, Mbah Mbah Asrori, ya. Di Jawa Tengah juga ada, di Tasikmalaya itu ada Abah Anom, ya, Tajul Arifin. Di Banten juga ada Kiai Armin, ya, Allah Yarham semua. Itu semua pewaris dari tarekat TQN, Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Dan itu salah satu tarekat yang sanadnya nyambung dan sahih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dipelajari. Tidak ada doa khusus atau zikir khusus mengenai orang hamil, tapi yang pasti berdoa dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang soleh. Ya, itu aja doanya. Soleh di situ artinya baik akalnya, baik badannya, ya, sehat lahir batin. Nah, diniatkan begitu, insya Allah ini bermanfaat. Doa setelah habis sholat, karena doa yang paling mustajab salah satunya ba'da sholat. Lalu nanti ajarkan kepada istri supaya banyak bersolawat kepada Nabi, karena solawat itu memudah segalanya. Kita dulu bisa lahir di dunia ini karena kakek moyang kita, Sayyidina Adam, bermahar dengan selawat. Baru boleh nikah dengan Sayyidah Hawa, lahirlah anak-anaknya, kemudian sampai kepada kita. Jadi kalau bukanlah karena selawat itu, maka kita hari ini tidak ada. Jadi kita ini adalah maharnya selawat. Saran saya kepada semua ibu-ibu yang hamil atau yang pengen hamil lagi, amalkan selawat. Selawat apa saja, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segala macamnya. Silakan diamalkan.